itu? Kalau aku megang di Chow. Pasti Chow. Kalau aku megang di Chow. Pasti Chow. Chow ya. Kalau misalkan kita ngomongin masalah Varsha biasanya bakal ada di arah Chow tentunya Chow kan? dan ya Chow Leo pasti, Murphy akan betul. mengamankan Chow-nya. Pai mungkin udah sedikit confident juga dengan menggunakan Paku itu yang dia mainkan juga walaupun di game yang pertama kita sempat melihat bahwa Pai ketika tadi melakukan inisiasi dia yang malah ke pick off duluan, but it's Betul. okay. Balik lagi dengan diinisiasi yang tadi dilakukan oleh Aura Fire secara paksa, berarti itu ada satu skill yang terbuang. Ya. Ultimate-nya, bahkan dua tadi, Way of Dragon sama Feather Aspect. Tapi untuk sekarang mungkin akan dibalikin lagi. Way of Dragon sama Feather Aspect-nya ini nggak boleh asal-asalan. Karena kalau misalkan mereka nendangnya ke arah Uranus dan Keiranya ternyata punya Revive, itu bakal rugi banget. Rugi bandar. Tapi aku Nah. sedikit bahas tadi Variety yang ambil link. Yes, benar banget. Dan juga kalau menurut gue pribadi, ini dari variety-nya harus main lebih agresif dan lebih cepat. Karena dia harus makan amat lebih awal dibandingkan dia dimakan terlebih dahulu. Dan Benar. langsung saja kita masuk ke line up di game yang kedua kali ini. Sally Boy bersama dengan seorang Udil akan berada di arah mid lane yang dimana Profesor Komputer Profesor dengan win rate 100%. Akankah kali ini bakal pecah atau tidak? Ya nggak tahu kan belum mulai. Oke, kalau menurut gue Minta data yang invalid loh. Iya. itulah Datanya belum gunanya, valid. itulah komputer gua gunanya. Dan ternyata Sally Boy harus gunain satu bar retributionnya menuju ke arah seorang Drew. Leo Murphy ingat menggunakan cownya dibalikan oleh seorang Fast Sagar dan first spot akan coba didapatkan oleh James Flat dari shot. Aura Fire. Lagi dan lagi first spot didapatkan oleh seorang Fast Hagar. Flickernya disimpan dengan sengaja dan tadi ada satu flame shot juga dikeluarkan oleh seorang Udil namun tidak mendapatkan satu buah Little Wanderer. Alright, dan kalau kita lihat ini adalah first blood yang diamankan oleh Aura Fire mendapatkan keuntungan dan tentunya Sally Boy berhadapan dengan Kabuki kali ini. Sally Boy Oke. udah sekatu maut diganggu aja tapi kerugiannya Variety-nya. adalah variety ini ditumbangin. Belum berhasil mendapatkan satu buah purple buff. Kalau udah dapat purple buff itu lebih rugi lagi. Benar. Lebih bakal nyaman lagi untuk Amadiar top lane. Untuk farming karena dia nggak bakal diganggu. Sedangkan Leo Tas Murphy mengawal dengan baik dan Sally Boy dan Miracle Boy. Diganggu pergerakannya begitu saja. Udah di depan sana dan Fast Hagar gak punya apa-apa. Dan ada sedikit ikan dari seorang Bane. Mana di awal yang gak lepas, ini malah di akhir yang Di dia gak lepas. akhir. Oh, tapi langsung ada satu buah point kill daripada seorang Udil setelah tadi ada satu buah pause yang lewat begitu saja. Iya, Ternyata- menemukan Face Hagar ya tadi. Ternyata kali ini agak sedikit berbanding cukup tidak jauh ya. Variety sudah level 3 sedangkan Sally Boy dan Miracle Boy masih level 2 saya lihat-lihat. Dan bahkan dari Variety udah level 4 yang bisa melakukan roaming terhadap seorang amat di arah top lane. Karena tadi kalau kita lihat juga Sally Boy-nya udah diganggu-ganggu terus sama seorang Drew. Dan kali ini kita lihat Udilnya udah mulai diporak-porandakan oleh seorang Face Hagar dan Guntur. Tapi masih wings by wings yang membuat mundur. Tapi Feather Ice Strike membuat Variety seorang langsung ke Udilnya arah belakang ada mundur. satu buat Tempest of Blade yang gila. Cepat sekali tapi ternyata kalau menurut gua pribadi, itu Variety agak terlalu terburu-buru sih menggunakan satu buat Tempest of Blade karena Iya. dia itu pengen turtle. Sedangkan ketika turtle kali ini, dia nggak punya Tempest of Blade, diganggu sama Pai dan bakal ditempel begitu saja seperti yang udah gue bilang. Drew-nya bakal dihajar dengan konsep. satu buah flame shot. Gak berhasil kena, berhasil ditumbangkan satu buah skill. Dan berhasil hingga overturn keluar dan satu bakal strike. Diberikan keadaan oleh seorang Pai. Pai satu face pribadi, dia gak takut, gak peduli apapun terjadi. Diberikan flame shot, dia menumbangkan Pai yang terlalu agresif di depan sana. Tapi Sally Boy-nya udah cuek. Bebek kali ini mencoba mengambil arah turtle yang pertama. Meanwhile Udil dan juga Kabuki saling bercengkrama di arah ambush-nya. Enggak, dia pintar, dia tahu dia nggak kuat untuk dapetin turtle, dia butuh dapat health bar dulu, dia butuh ke arah red buff dulu supaya lebih cepat baru dia turtle. Benar, Ya, strategi yang apik. Tapi kalau misalkan melihat Link dengan menggunakan ultimate kayak posisi kayak tadi ya, ini mengingatkan aku sama seperti kayak Hayabusa juga sih. Kalau seandainya kita ngomongin masalah clearing mid lane, memang dengan Shadow Kill cepat, mungkin dengan Tempest of Blade dan Divine Sword cepat, tapi kayak harus di manage lebih dari segi energinya. Ketika nanti setup turtle, team fight-nya terjadi, mereka minimal harus punya ultimate. Jadi kalau misalkan nggak punya ultimate, mereka bakal rugi untuk segi team fight-nya, dan turtle bakalan bisa di take off dengan gampang oleh Alter Ego. Tapi Sally Boy-nya udah menggunakan retribution-nya. Dan kalau kita lihat 20 detik ke depan, seorang Sally Boy tidak memiliki retribution kalau nanti mereka akan mengambil ke arah turtle-nya. Meanwhile kali ini Leo Murphy mencoba untuk dihadang-hadang di sana oleh Face Hagar ya. Oke, Masih bisa langsung mundur. saja diganggu dengan Vedas. Sekarang belakang udah satu yang terakhir. Sedikit tapi flame shot Oh. ya. Dua-duanya digoceng. Pertempuran flame shot kali ini tidak ada yang berhasil sama sekali. Bahkan Variety berhasil mendapatkan satu buat turtle di arah river. Iya. River. River. Rawa-rawa ya. Itulah River. Oh, iya, Ada, iya. ada, river. Iya, Sel. makanya.
Udah paham banget sih Paham arahnya dia kemana. juga. Leo Murphy depan sana tergigit dengan satu buah serigala. Popa dap Kupa langsung akan ada Rain of Dragon kan tidak. Bahkan kali digocek begitu saja ketika dipanggil seorang Kupanya. Dam Kupa. Dam Kupa area bang, dan tentunya langsung aja kalau misalkan dari perbedaan poin goldnya ya. Yes, Kalau misalkan kita melihat ada satu K yang berbeda. Walaupun kalau misalkan kita melihat tadi Turtle padahal diamankan sama Aura Fire. Kenapa bisa seperti ini? Karena lihat Ahmadnya Tapi free banget ternyata dan ada Ahmad kill kali lagi. ini tidak. Kita lihat Udil yang Wow, diamankan. Bahkan yes. digocek Rhapsody-nya. begitu saja. Rhapsody DP Sagar. Sagar juga harus tumbang. Dan Variety masih mau lebih. Ternyata hanya lincah aja di arah sana. Gak mau terlalu memaksakan ke arah belakang. Seliboy dituju. Dan nice. kita mulai bisa bahkan execute. Berhasil menemukan Drew. Drew terperangkap di zona nyaman yang ngebuat dia harus tumbang Profesor KB. Iya, bahkan kalau misalkan kita ngomongin masalah zona nyaman tadi hampir saja Seliboy berada dalam keadaan skakmat. Namun untungnya ada satu buah rondo yang digunakan, tapi Death Sonata kayaknya Keira masih mencoba untuk bertahan, bahkan Blazing Duet keluar. Dua Oh. ultimate bahkan dikeluarkan Blazing hanya untuk duetnya, Keira. Blazing Gila. duetnya juga ditungguin. Lihat gak di dalam situ ditungguin. Dan tadi dengan satu badan Sonata yang nempel tembok itu emang bakal lebih cepat. Leo Murphy dari top lane bakal coba untuk mengganggu pergerakan Kabuki, tapi tidak bisa menyelamatkan turret di arah top lane. Sayang 1000 sayang. Iya, udah bisa harus ditumbangkan tadi turret yang di atas. Tapi kalau kita lihat ada bekas Tempest of Blade dari seorang Variety di bottom lane sana. Mencoba untuk menumbangkan Seliboy. Meanwhile ada Kabuki dan juga Leo Murphy yang melakukan tas depan Leo Murphy. Kabuki, tapi kali ini kalau ada yang pernah lihat nick in game Kabuki diganti nama. Apa? Esme Oleng. Esme Oleng. Dia sempat ganti nama jadi Esme Oleng dan kali ini apakah bakal menjadi Benedetta Oleng dari top lane sana? Bene Oleng. Bene Oleng. Mengingat kejadian Esmeralda itu ketika melawan Aldrigo juga ya. Iya, Oh itu dia. iya. Lex 1 Iya, Lex 1. yang hampir saja menang. Hampir banget. Dan kalau kita lihat Seliboy dengan Death Sonata mencoba untuk memundurkan seorang Drew. Oh, Ditambah lagi Sagar dengan lagi Odil. dan lagi Rhapsody berhasil 2 poin pabat. Tapi kali ini lihat ada Pahit bawah sana. Knockout straight telah dikeluarkan. Ada Ahmad dengan setengah cukup tinggi langsung dua karena seorang Drew gak bisa berbuat banyak. Tempest of Blade. Tempest of Blade. Dapat satu poin dari seorang Pahit. Bahkan Kabuki memundurin seorang Seliboy. Ngesonikan begitu saja. Dua mereka dia bangun. Dan flicker. seorang Kabuki. Rhapsody dan Sonata. Variety gak punya apa-apa lagi. Terlalu Ahmad. dominan. Bahkan Ahmad kali dia bakal coba membalikan keadaan. Seliboy featuring Ahmad. Apakah mampu? Tapi bahkan para pemain dari tim Aura Fire sudah hidup kembali. Sagarnya menuju ke arah mid lane. Iya, masih terlalu tanky dari seorang Keiranya. Benar-benar Keira bermain sangat baik dari tim Aura Fire. Dia mengambil beberapa damage tapi tidak tumbang. Dan Turtle yang kedua sudah hadir tengah-tengah lane off dan akan diperbutkan oleh kedua tim sebentar lagi. Tapi Ahmad 1000 Ahmad harus tumbang di arah mid lane-nya. Oke, bukan hanya itu saja, Turtle kali ini bakalkan dicolek oleh seorang Variety, tapi Pai yang knockout strike-nya mengganggu pergerakan begitu saja. Dan lihat dari segi goldnya tidak berbanding jauh. Bahkan poin kill-nya pun tidak terlalu berbanding jauh. Tapi Federasi ke arah belakang, satu Federasi lagi dan bakal menumbangkan seorang Kabuki dari top lane sana. Gak tergocek, ternyata pergerakan dari seorang Udil 2 dengan juga main sarap seorang Drew. Red Sonata dikeluarkan, harta tata Red Sonata tapi masih selamat begitu saja. Tempo Soblet menghindari knockout strike dari seorang Pai memilih untuk mundur terlebih dahulu. Iya, tapi dikejar terus oleh seorang Pai. Execute-nya sudah dikeluarkan tapi nggak mau tumbang dari seorang Variety ini. Kecepatan. Dan kalau kita lihat dari Alter Ego sudah melakukan setup ke arah Turtle yang kedua diamankan saja tanpa adanya kontes dari tim Aura Fire. Oke, dan Dead Sonata tapi kali ini tidak ada, tapi malah bahkan Pedro Estrek yang baik memundurkan para pemain dari tim Aura Fire. Kabuki coba melakukan rotasi, mencoba untuk bergerak sedikit demi sedikit dari seorang Aura Fire. Masih bertahan di menit yang ke-7. Benar banget, di menit yang masuk ke menit 8 kali ini Leo Murphy-nya berada di garis depan. Mencoba untuk melihat pergerakan dari tim Aura Fire. Meanwhile ada Drew, ada Variety di sana. Dan Seliboy yang harus berjaga-jaga kalau tidak mau diambil. Tapi Retribution is real untuk seorang Variety. Pada sekarang belakang ada juga Variety kali ini masih harus dapetin satu buah purple buff terlebih dahulu. Iya, tapi Seliboy kali ini mendapat dukungan dari Leo Murphy dan Ahmad tentunya. Mencoba untuk mendapatkan Keira, kali ini belum ada Blazing 2 dikeluarkan. Keira, satu hit lagi. Dan bakal ditumbang oleh seorang Ahmad dari bottom lane. Leo Murphy mencoba untuk bergerak dan ternyata walaupun Leo Murphy menggunakan seorang Chow, tempo permainannya jauh berbanding dengan game-game sebelumnya. Turun sekali Profesor benar-benar walaupun dia udah pakai Cholo.
Iya, ini adalah salah satu hero yang paling agresif sebenarnya bagi Leo Murphy, Yes. tapi dia jarang banget melakukan gerakan-gerakan agresif. Malah dia bermain lebih safe banget dan Wow. kali ini Freestyle dulu, baru mempertahankan keluar. Sally Boy. Gile. Langsung berhasil mendapatkan 1 buah poin. Variasi ke arah belakang. Ahmad Blazing mencoba Duet. dulu Blazing Duet ke arah Sakar. Dapatkan Ahmad. Dapetin poin tambahan. Berhasil ke arah belakang. Oh, sakit Variasi banget. dengan tempo supply-nya ternyata digocek dan udah gak bisa kemana-mana. Satu Ih, kali lihat Wadid. pause dan ternyata oh no. Kalau ikan pause mah serigala bos. Iya dong, bos. Pinch boys. Twin Boys, dan kali ini kita lihat di mid lane-nya ada Keira dan Kabuki berhadapan dengan seorang Pai, Leo Murphy, Udil, dan Ahmad sudah berada di arah mid lane dengan pergerakan yang sangat cepat dari bottom lane menuju ke mid lane. Buset. Dia balik lagi begitu saja. Ternyata Sally Boy di arah bottom lane. Dia udah mulai pede seorang diri untuk menjaga dirinya sendiri. Karena dia adalah mandiri. Iya, benar banget. Living by Mandiri. Betul Mandi sekali. sendiri, makan sendiri, main sendiri. Dan Yoi. juga mancing sendiri. Bro, Mancing di sendiri. GH mah harus kayak gitu bro. Iya dong. Yoi. Luar Gak biasa. bisa tuh yang namanya manja-manja ya gak Gak ada sih? tuh manja-manja tuh. Laki-laki harus Itemnya kuat. silakan Profesor. Itemnya Demon Hunter Sword jadi item pilihan pertama dari Variety. Mungkin ini agak sedikit unik karena Variety memilih attack speed terlebih dahulu daripada Endless Battle yang dia amankan. Artinya dia tidak mengamankan damage-nya terlebih dahulu, tapi dia ingin mengamankan dari segi ability yang ia miliki untuk merontokkan dengan cepat hero-hero yang kayak Pai dan juga Leo Murphy. Iya, aku ngeliat dari pergerakan Variety ya sebenarnya ini agak kurang bisa Oke, signifikan. dipaksa. Knockout strike udah punya ke arah seorang tuh dan Drunya kali ini Sakar Sonata, atau dan flame bahkan dan Sonata. Dengan flash shot jadi combo, Pai-nya. combonya dapatkan Pai harus tumbangin oleh seorang Variety. Tempest Menuju of ke arah Blood, belakang, Blazing dapat oleh Duet. Blazing Duet, kanan lagi. Tambahan damage, Variety hanya bisa struggle dan berdoa bahkan Kabuki mengcover seorang Ahmad. Satu poin tambahan dan well mereka dan baik. Leo Murphy memperhatikan pergerakan dari seorang Kabuki. Tadi Kabuki sih sebenarnya bagus banget ya, udah nungguin dari seorang Ahmad untuk balik ke belakang dan bener aja setumbangan kali ini kita lihat Leo Leo Murphy Murphy-nya dikeroyokin di sana, mencoba untuk mundur ke belakang kali ini. Flame shot yang sangat on point dari seorang facehugger. Sally Boy seorang diri, nggak ada yang mengawal, tak ada yang menemani aku sendiri-sendiri di sini, tapi Udil. ternyata Udil mengcover dengan baik. Udil pada strike-nya, mereka digunakan Dan Sonata. Sonata dan Sonata, dan gak berhasil kerugian untuk Aura Fire. Dibandingkan keadaannya, keras strike telah dikeluarkan dan lihat Udil save the day. What a play banget dari Udil, benar-benar melihat pergerakan dari seorang Shelly Boy di sana, membuat Shelly Boy yang bisa mundur untuk pulang. Walaupun dari Keira tadi udah pakai flicker ke depan. Ya. Gila, Gokil itu sih bener-bener Udil langsung tahan terbalik dan bahkan di sini baru Udil yang asli balik, Be. Ini, Itu Udil yang- cover dia ini. langsung pakai burung nggak? Langsung begitu. And Necklace of Durance juga sudah diamankan oleh Udil. So ini akan membuat pergerakan dari Keira makin tidak efektif lagi. Tidak seperti di awal-awal. Mungkin Keira bisa menghajar-hajar, bisa menghabak-habak. Tapi sekarang Keira dengan life drain yang akan dia rasakan, kayaknya bakal sulit sekali untuk bertahan hidup sih. Benar Oke. banget. Sedangkan para pemain dari tim Wah, All Fire bahkan benar. Udil melakukan solo pick di arah top lane sana. Sedang Blazing Duet menuju ke arah seorang Ahmad. Flash shotnya gak kena. 3 versus 1. Leo Murphy lihat membayang-bayangi pergerakan dari seorang Variety yang bukan mantannya dari Leo Murphy. Bahkan ada Sally Boy mengcover dan lihat Variety mau kemana. Ya, Udah ya. energinya habis. Menuju ke arah top lane. Udah gak punya. Oh masih ada satu buat Tempest of Blade yang ditahan dengan baik oleh seorang Variety. Ini yang membuat Variety seakan-akan tidak bermain karena dengan posisi Leo Murphy dan juga Pai yang mengganggu pergerakan dari Variety itu benar-benar bagus banget. Karena udah gue bilang dari awal, kalau Variety-nya nggak early-nya makan ke arah Ahmad, dia bakal susah banget. Dan terbukti sekarang, dia udah nggak bisa makan sembarangan dan Tempest of Blade digunakan. Apa yang terjadi dari Variety dan bakal Lord diamankan dan cukup gak pada Sonata belum dikeluarkan tapi menuju ke arah Rhapsody di belakang sana. Dia cukup besar dapatkan Kabuki. Wow. Kabuki tiba-tiba mencuri Kabuki. Diam-diam Kabuki datang ke Sally Boy. Langsung datang tiba-tiba menghujam jantung Sally Boy. Ini definisi kayak cewek-cewek zaman sekarang. Kenapa tuh? Tiba-tiba datang bikin nyaman ternyata nyakitin. Benar banget dong itu. Tiba-tiba datang nyaman, ternyata cuma temen. Ya, Oh. kok relate sama saya ujung-ujungnya. Sama seperti dari Aura Fire, walaupun dari Outer Ego dapat Lord, tapi Shelly Boy harus tumbang dan kita lihat Keira-nya dikeroyok. Duel Slayer dan keluarkan dengan Blazing Duet di sana masih coba ditahan begitu saja tapi tergigit oleh seorang Kupa. Leo Murphy kali ini nggak mau terlalu offside. Kupa juga nggak dapetin seorang aman. Iya, masih terlalu
tanky dari seorang Ahmad yang nggak tanky juga sih, cuman nggak on point aja di serangan yang dilakukan oleh seorang Drew di sana. Dan kita lihat ada Pai yang selalu mengganggu pergerakan dari tim Aura Fire, terutama karena Variety dibuat tidak bermain kali ini dari Aura Fire. Oke, sedangkan Variety kali ini dia Endless. masih coba farming. Dia mau menuju ke arah Endless, dia menantang shot. Dan ini dia, Tough Boots. Dengan adanya crowd control yang dikurangi dengan efek yang sekarang ini 25%. sangatlah berpengaruh untuk player-player seperti Lancelot, player-player Clouded, player-player Link. Itu ngepek sih, Be, menurut gue. Ngepek. Kan? Kayak rambut lu. Lepek. Aduh. Oleh Crystal juga sudah diamankan oleh Udil menambah lagi medical damage yang cukup tinggi tapi Gak lihat, Mo. nggak ada yang lihat. Gak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Gak lihat ya. Aduh, gak apa-apa. Kita anggap aja itu angin lewat, tapi ternyata kedatangan saya dikeluarkan begitu saja. Banyak Menuju ke arah pukul, belakang, banyak Surat ada Final Bound of Life dan dikeluarkan Selly Selly Boy. Boy. Harus Dua tereksekut. kali. Lagi dan lagi tidak ada cover dari para pemain dari tim Alter Ego terlalu jauh. Bahkan Leo Murphy-nya berbanding terbalik. Dia Leo Murphy mengkawal pergerakan dari seorang Ahmad kali ini. Ini PR yang besar banget untuk Alter Ego. Ketika Celi Boy sendirian, mereka harus bisa segera mengcover dengan baik seorang Celi Boy-nya. Kalau nggak mau traffic off seperti tadi, karena udah 2 kali kejadian kali ini. Kita Oke. lihat Feder Ice Strike keluarkan oleh seorang Udil. Mencoba untuk membuat mundur Variety, tapi Leon Murphy di garis depan. Mencoba juga untuk membuat mundur Variety, Kabuki dan juga Drew. Oke, lihat skill ini Leo Murphy melakukan kesalahan dan sedikit blunder berhasil ditumbangkan begitu saja bersama Tempest dengan of flashing duetnya menghindari pergerakan. Masih mau lebih dari seorang Ahmad dengan satu buah trap digunakan, tapi ternyata Ahmad masih coba untuk menggoceh dengan mirror image-nya. Tidak bisa tertangkap di depan sana. Ahmad bakal coba digambar dengan seorang Fire dengan serangan strike-nya Kabuki pun gak berani maju. Berhasil ditumbangkan kan, ternyata tidak. Drew-nya benar-benar dikejar habis sama Ahmad, tapi sayangnya Drew masih bisa menggocek dengan baik. Di sisi lain Keira-nya sendirian berada di top lane dan harus dihadapi oleh Ahmad. Mau nggak mau, suka tidak suka, Keira harus mundur karena Celi Boy juga datang melakukan backup. Udah sakit banget damage yang Endless-nya. dikeluarkan oleh seorang Celi Boy. Miracle Boy. Endless-nya udah keluar dan Variety tahu dia butuh untuk melakukan split push. Dia tahu dia nggak punya power untuk melakukan team fight. Yang dia lakukan adalah satu, mencuri sedikit demi sedikit harta dan kekayaan milik Alter Ego. Harta dan tata. Jelek gak apa-apa, asal ada hartanya. Hartanya Alter Ego mau disikat oleh seorang Keira. Dan kalau kita lihat 4-5 orang berada di mid lane kali ini dari Aura Fire. Pada saya mengkabarkan Final Dead Sonata. Combo harta tata Dead Sonata dikeluarkan oleh seorang Selly Boy. Sedikit memukul mundur, tapi ternyata nggak dapetin poin dengan maksimal. Kalau gue lihat di sini, Kabuki benar-benar menjadi satu titik tumpuan untuk Aura Fire mengacak-acak backline dari tim Alter Ego Professor. Ada endless battle, tadi ada juga dari Ahmadnya Malefic 1 Roar. 2 Malefic Roar. Ini emang kayaknya 2 marksman dari Alter Ego ini didedikasikan untuk menumbangkan Keira dengan cepat sih. Harusnya karena Keira cukup merepotkan. Kan kita Oh, lihat Keiranya Deadly udah Blade. mulai dipukul mundur dan tiba-tiba Variety datang dengan Tempest of Death yang mencoba untuk menumbangkan seorang Pai. Dan tapi Ahmad ada di belakang sana. Drew juga Tergigit masuk ke begitu sana. saja Drew-nya, tapi lihat Selly Boy-nya datang tiba-tiba dari atas. Karena salah Drew surprise attack father dan tergigit kali ini enggak. tidak dapat poin Enggak tambahan. menggigit. Dead Sonata dikeluarkan pada Esek dan Oh, ternyata Drew-nya gila. pun harus tumbang digigit oleh burung gagak. Kuak, kuak. Iya, menumbangkan satu orang dari Drew. Dan kali Kabuki, ini lihat Blazing Blade Kabukinya. dikeluarkan oleh seorang Ahmad. Dengan baiknya Pesager mempunyai Trenchan di sana. Tapi Variety menjadi korban berikut Flicker. dari orang Ahmad. Oh my god, dengan flicker yang baik, mirror image dan satu buah Art of Thievery berhasil menumbangkan seorang Variety. Dan bahkan tadi kalau misalnya kalian sadar, satu buah orange buff-nya nyala. Langsung nyala begitu saja, tapi kali ini lihat bagaimana defense yang dilakukan oleh teman-teman Aura Fire. Mereka masih struggle walaupun dengan 2 hero yang tersisa. Melawan 5 yang Lordnya akan terbuka, but it's okay. Mereka tidak kehilangan inhibitor turretnya. Benar Oke. banget. Udah mulai ada di pop-pop arah Lord yang kedua ya? Dua. Yang pertama, yang kedua dengan Kedua, William kedua. Essence. Celi Boy-nya sama Leo Murphy dan juga Pai tanpa adanya kontes dari tim Aura Fire. Tapi Aman juga nggak boleh terlalu bersemangat kali ini karena dia bisa saja tergigit. Dia tidak punya Purify. Ingat, tertangkap sekali satu buah Ying Version. Ini bakal menumbangkan seorang Ahmad. Bener banget, makanya mesti hati-hati dari seorang Ahmad. Tapi kalau kita lihat tadi emang dibuktikan oleh seorang Ahmad dia nggak mau buru-buru untuk maju ke dalam. Karena dia sadar kalau dia adalah seorang marksman Cloud. Ya sebenarnya banget Drew di depan sana dibuka begitu saja, dimakan oleh Leo Murphy supaya Dan- bakal lebih gelap. Dan poin pentingnya ini sebenarnya Ahmad tidak menggunakan Purify, ya itu yang paling berbahaya sih. Yes. Karena dia menggunakan flicker, makanya sebenarnya dia tidak bisa membuka setup team fight yang terlalu beresiko. Bener. Oke. Kenapa? Hah? Batuk. Iya Anda. pakai Purify dia soalnya.
Tidak bisa inisiasi. Tidak bisa inisiasi. Iya. Karena kan Anda juga kalau nggak ada Angela nggak bisa inisiasi. Iya benar banget. Tapi ternyata kali ini Bapak Lord yang terhormat bakal dikawal pergerakannya dengan cukup baik oleh para pemain dari tim Alter Ego di arah mid lane. Sama Kabuki yang nggak punya ultimate. Yes, Iya. Kabuki nggak punya final blow dan ini keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena ingat, Kabuki dengan final blow-nya yang membuat keuntungan cukup besar untuk tim Aura Fire mendefense. Tapi ternyata dia mulai masuk secara belakang, digebukin begitu saja. Kabukinya. Kabuki Kraton Mouth, Immortality udah pecah. Wave gerakan yang baik, tapi ternyata Kabuki berhasil sampai dengan 11-2 ke arah belakang dari Ahmad Fauzi. Mengusir mundur pemain dari tim Aura Fire. Bakal lebih fokus ke arah Foblen terlebih dahulu. Satu hilang dan sepertinya Ultras ditumbangkan. Iya, 2 turret utama dari tim Aura Fire bisa dihancurkan dan kali ini masih ada Kira, Variety, Vesaiva dan juga True dari belakang sana mencoba untuk ditumbangkan oleh seorang Ahmad. Lihat Sally Boy-nya, dia benar-benar disiplin banget. Dia memilih untuk mundur, bahkan kena strike di belakang dari pemain mendistract pergerakan dari seorang Drew. VDST juga untuk mengusir mundur Variety. Sakaratul gila, Ahmad. Maut. Seperempat darah terakhir. Variety masih bertahan. Gerakan yang baik. Satu lagi sudah ke arah belakang. Dengan secara kumpanya. Satu lagi hilang. Dan ini bencana. Aura Fire kehilangan 2 player di saat Super Minion bergerak masuk ke arah base-nya. Without rencananya mendelay kematian dan Variety puncak. Tersisa seorang Drew. Dan wipe out harusnya didapatkan oleh tim dari Alter Ego. Benar banget, 2-0 disapu bersih oleh tim Alter Ego. Alter Ego sedikit demi sedikit mulai bangkit dari keterpurukannya. 2 poinnya diamankan dan Udil dengan selampe kuningnya selalu